Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita berada di Komplek Makam Kiai Haji Hasan Anwar yang terletak di Kerajaan Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kiai Haji Hasan Anwar namanya mungkin tidak seterkenal Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Namun kiprahnya sangat dekat dengan ketiga tokoh tersebut. Beliau adalah teman sekaligus santri dari ketiga ulama besar tersebut. Beliau mempunyai andil yang sangat besar dalam membantu mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama dan juga Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Namanya hingga kini sangat harum di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Nama kecilnya adalah Sarman. Beliau dilahirkan pada tahun 1878 Masehi dari pasangan Syarif dan Salimah, petani dari Desa Kluwak, Kecamatan Dempet, Kabupaten Grobogan. Sarman merupakan nama pemberian kedua orang tuanya. Namun saat mondok di pesantren Tebu Ireng, namanya berubah menjadi Hasan Anwar. Nama itu diberikan langsung oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atas bantuannya dalam menghadapi para perusuh di sekitar pondok pesantren Tebu Ireng. Diceritakan bahwa awalnya beliau merasa prihatin atas banyaknya hinaan dan ejekan yang diterima oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebab hampir setiap saat ulama pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama tersebut dilempari dengan kotoran manusia, dan jalan di sekitar pondok pesantren Tebu Ireng selalu dipenuhi dengan duri dan kotoran. Atas hal itu, Sarman memberanikan diri memohon izin kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menghadapi para perusuh itu. Namun Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak mengizinkannya. Ia pun bersabar dan menunggu perintah atau izin dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada suatu malam, ia keluar asrama pondok pesantren untuk menuju ke masjid. Jalan yang akan dilewati oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ia bersihkan terlebih dahulu dari kotoran dan duri. Saat itulah sekelompok preman dan perusuh menantang dirinya. Dengan prinsip musuh jangan dicari dan kalau bertemu musuh jangan lari, ia pun melawan para perusuh itu. Dalam perkelahian itu, sebanyak 12 orang perusuh tewas di tangannya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendengar kegaduhan tersebut segera menghampiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapati tubuh Sarman bersimbah darah dan sebanyak 12 orang tergeletak tak bernyawa di sekelilingnya. Sarman tidak terluka, hanya terkena percikan darah dari para perusuh itu. Sarman menyampaikan bahwa ia membela diri karena sedang membersihkan kotoran dan duri di sepanjang jalan. Ia tiba-tiba diajak berkelahi dengan para perusuh itu. Menyaksikan hal itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian memerintahkan para santrinya untuk segera menguburkan jenazah para perusuh itu dalam satu lubang. Sejak kejadian tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjuluki dan memberinya nama Hasan Anwar, yang berarti lelaki yang baik hati dan selalu bercahaya dalam kegelapan. Mbah Hasan Anwar adalah santri generasi pertama di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mbah Hasan juga berteman baik dengan Mbah Maksum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Mbah Hasan belajar berbagai ilmu pengetahuan agama, mulai dari fikih, tafsir, nahwu, dan kitab-kitab lainnya. Namun saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari berhalangan, Mbah Hasan sering menjadi badalnya untuk mengajar santri dan rekan-rekannya. Sebelum mondok dan membantu di pesantren Tebu Ireng, Mbah Hasan mondok di berbagai pesantren di Jawa Tengah. Karena itu, tak heran Mbah Hasan banyak dimintai bantuan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk saat Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926 Masehi. Selepas dari Tebu Ireng, Mbah Hasan melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Cisromo, Lumajang, dan Cempaka di Surabaya, di bawah asuhan Kiai Haji Mansur. Selepas dari kedua pesantren tersebut, Mbah Hasan meneruskan pendidikannya ke Pesantren Kademangan Bangkalan, Madura, yang diasuh oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Tak kurang dari 8 tahun, Mbah Hasan menuntut ilmu dan mengabdi di pesantren Bangkalan. Setelah itu,
beliau meneruskan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah selama kurang lebih 3 tahun. Di Mekah, Mbah Hasan belajar langsung kepada para ulama terkenal dari Indonesia yang menjadi guru di Masjidil Haram, seperti Syekh Abdullah Sungkara, Syekh Ibrahim Al-Huzaimi, dan Syekh Mansur. Kemudian beliau kembali ke tanah air, di kampung halamannya di Desa Ngluwak, Dempet, Demak. Ternyata ayahandanya sudah wafat, sedangkan ibunya ikut dengan saudara kandung Mbah Hasan dan tinggal di daerah Gubuk, Grobogan. Di Gubuk ini, Mbah Hasan membantu Kiai Jalil untuk mengaji warga sekitar di musola, tepatnya di sebelah timur pasar Gubuk yang sekarang. Melihat ketekunan Mbah Hasan dalam mengaji, Kiai Jalil berkenan mengambil beliau menjadi menantunya. Mbah Hasan wafat pada saat berperang mengusir para penjajah Belanda bersama dengan 19 orang laskar fisabilillah. Beliau wafat sebagai syuhada. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia menganugerahinya dengan gelar pahlawan pejuang kemerdekaan. Masyarakat Tionghoa di sekitar Gubuk sangat mengagumi ketokohannya, sebab atas jasa-jasanya itu warga Tionghoa merasa hidup damai, tentram, dan aman dari gangguan para perampok. Banyak cerita karomah seputar Kiai Haji Hasan Anwar yang melegenda di sekitar Gubuk. Konon beliau memiliki seekor harimau. Setiap kali bersilaturahmi ke gurunya Syekh Ibrahim, harimau itu selalu menyertainya. Beliau bahkan mengendarai harimau tersebut. Tak jarang Syekh Ibrahim mengingatkannya untuk tidak menambatkan harimau itu secara sembarangan, sebab khawatir akan melukai para santri. Namun tak banyak yang melihat harimau itu secara kasat mata. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Wallahu a'lam. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di makam wali yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.